Halo, hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya harap baik. Saya sebelumnya ingin membuat video tentang teologi, tentang basic saya, namun saya bingung memulainya dari mana. Jadi saya mau disclaim dulu bahwa ini bukan kristenisasi. Yang kedua, ini hanyalah sharing tentang pengalaman, tentang ilmu yang saya dapat dan mau saya bagikan kepada teman-teman, karena saya juga berpikir dan merenung, ditambah ada beberapa rekan menyarankan saya untuk menjadikan satu buah list play di YouTube tentang teologi, dan saya tertarik. Jadi YouTube saya bukan hanya untuk jalan-jalan atau review, tapi tentang share journey of theology. Nah teman-teman, jadi seperti yang di awal saya disclaim, ini bukan kristenisasi, tidak. Ini murni saya ingin membagi, share tentang pemahaman, pengetahuan saya. Ya, dan bolehlah teman-teman juga mencari referensi dari tempat lain, mungkin sudah banyak apa itu teologi. Nah, teman-teman, saya ingin membuatnya lebih simpel, bahwa teologi mungkin dari kata theos dan logos, teman-teman tahu tentang ilmu yang pelajari tentang Allah. Dan saya meminjam perkataan ataupun pernyataan dari Thomas Aquinas, seorang tokoh teolog pada abad pertengahan, yang mengatakan bahwa teologi adalah ilmu tentang Allah, yang mempelajari tentang Allah dan pikiran Allah hingga kembali kepada Allah. Jadi teman-teman, kenapa saya ingin membuat video ini? Ini menjadi sebuah perenungan saya akhir-akhir ini, bahwa di YouTube banyak sekali video tentang filsafat dan banyak video tentang pemikiran-pemikiran filsuf yang beberapa relate dengan teologi itu tersebut. Nah, teman-teman, setiap agama memiliki dasar teologi, memiliki dasar pengetahuan, pemahaman agama tersebut tentang ilahianya. Nah, jadi kebetulan saya seorang Kristen dan saya ingin membahas tentang teologi Kristen. Jadi kalau berangkat dari dasar teologi Kristen, yaitu adalah Alkitab. Nah, kepada teman-teman, banyak mungkin video yang membahas apa itu teologi Kristen, dari basic, mungkin dari sejarah, mungkin dari hal yang lain-lain. Di video ini tidak, saya tidak ingin membahas sekompleksiti itu, dan saya ingin membuat bahwa teologi is fun, itu senang, itu bisa dihidupi bukan hanya kepada orang-orang yang memiliki basic teologi tersebut. Nah, teologi yang dari awal mempelajari tentang Allah itu memiliki landasan Alkitab, dan landasan itu yang menjadi perkembangan ataupun pemahaman-pemahaman dari bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh reformator, seperti mungkin teman-teman tahu John Calvin, Wesley, itu yang utama, harus utama, Calvert, dan yang lain-lain. Mungkin ada teolog abad pertengahan seperti Thomas Aquinas, baru masuk tokoh-tokoh teologi yang saat ini berkembang, mungkin seperti tokoh-tokoh dari Asia, Kosuke Koyama dan yang lain-lain, dari Amerika Latin. Itu merupakan perkembangan dari pemahaman mereka mengenai Alkitab, basic mereka mengenai Alkitab. Jadi teman-teman, teologi itu merupakan suatu pemahaman yang merepresentasikan, menginterpretasikan pemikiran Allah di dalam dunia. Itu simpelnya. Jadi kenapa orang perlu belajar teologi meskipun dia tidak sekolah teologi? Itu karena
teologi itu merupakan bagian dari hidup. Mungkin ada teman-teman yang bekerja kantoran, mungkin ada yang bekerja di bidang pertanian, mungkin ada yang bekerja di bidang kesehatan dan lain-lain. Dan teologi ataupun Allah itu kita meyakini hidup di tengah-tengah pekerjaan. Allah itu hidup di tengah-tengah kehidupan, bukan berarti dia harus sekolah teologi atau sarjana teologi, tidak. Saya yakin setiap teman-teman memiliki iman dan keyakinan bahwa Allah itu hidup di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan yang lain-lain. Nah, itu teologi. Bagi orang awam, teologi itu merupakan hal yang sulit dijangkau. Dia harus belajar, dia harus bertanya kepada pendeta ataupun kepada orang-orang yang sudah sekolah teologi. Tapi banyak orang awam lupa bahwa di dalam kehidupan mereka memiliki teologinya sendiri yang bisa menjadi acuan dalam menginterpretasikan keyakinan itu sendiri. Nah, itu uniknya teologi, teman-teman. Teologi itu membuka ruang-ruang pemahaman kita. Dulu sewaktu saya mengambil studi teologi, dalam pemahaman saya bahwa teologi itu hanya membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat, hanya itu. Jadi setelah saya masuk ke dalam, ternyata teologi itu luas. Memahami ruang-ruang teologi itu adalah memahami kehidupan. Kehidupan itu berasal dan berakhir kepada Allah. Jadi itu yang menjadi pemahaman kita, bahwa belajar teologi itu membuka ruang-ruang pemikiran kita tentang teologi yang lebih luas. Lalu untuk apa? Untuk membuat kita semakin kaya akan iman. Jadi kepada teman-teman yang tadi mungkin bekerja, semakin kaya akan pekerjaannya, semakin kaya akan dalam pemikirannya yang berlandaskan kepada Allah dan meyakini bahwa pekerjaan kita itu dari Allah dan untuk Allah. Setiap sendi-sendi dan ruang kehidupan, Allah itu hadir di situ. Jadi itu simpelnya yang bisa saya share tentang teologi. Dan setelah dari situ, setelah kita memahami dan semakin kaya, bahwa belajar teologi membuat iman kita semakin yakin, memperkokoh. Setelah kita tahu, kita mengerti, kita paham, otomatis kita semakin yakin yang apa kita pelajari. Nah, itu kenapa kita belajar teologi, dan kita meyakini bahwa dalam belajar berteologi, bahwa Roh Kudus menuntun kita dalam setiap pemahaman yang ada dalam kehidupan dan pembelajaran kita. Jadi kepada teman-teman yang bekerja, yang saya tidak non teologi nih, teman-teman boleh berteologi di dalam hidup dan semakin memperkaya iman. Nah, itu teologi. Jika lo meminjam kembali kata-kata Anselmus, merupakan seorang tokoh teologi dari Canterbury, bahwa iman itu mencari pengetahuan, mencari pemahaman. Jadi ketika iman itu kita mengakui bahwa saya beriman, saya memiliki iman, saya beriman kepada Kristus, kita mencari interpretasi iman itu di dalam kehidupan. Itu simpelnya teologi yang boleh saya bagikan. Jadi kepada teman-teman, mungkin ini video pembukaan yang sederhana, tapi yang pasti bahwa teologi itu berbasic dari Alkitab. Dan di dalam kita memahami teologi itu dibantu oleh kuasa. Kalau dalam pemahaman teologi yang saya tahu, di dalam pembacaan Alkitab dan dalam pembacaan pemahaman kita tentang teologi, ada kuasa ilahi yang turut
membantu kita dalam memberi pemahaman. Itulah yang dinamakan atau yang kita yakini adalah Roh Kudus yang menuntun kita dalam pemahaman dan olah pikir kita mengenai teologi, sehingga di dalam berteologi kita tidak merasa jemawa, tidak merasa kita yang paling hebat, tidak. Karena teologi adalah proses kita memahami Allah, proses kita meyakini bahwa apa yang kita yakini mampu kita interpretasikan di dalam kehidupan. Jadi kepada teman-teman, ini sebuah video pembukaan simple. Mungkin next video akan saya bagikan lebih dalam lagi, tapi ini untuk pembukaan bahwa video ini bukan hanya untuk orang yang sarjana teologi, tidak. Kepada teman-teman, terkhusus orang Kristen, kembali lagi bukan kristenisasi, kepada orang-orang yang agama lain juga boleh saja menonton video ini sebagai proses kita memahami satu sama lain dan meyakinkan bahwa setiap agama ada teologinya masing-masing, dan teologi itu adalah identitas dan akar pemahaman kita mengenai agama kita. Jadi terima kasih atas sharing sederhananya teman-teman pada pagi ini. Karena saya ada kelas, sorry. Thank you for opportunity. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.